Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Menara IPF yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dan juga bertatap muka. Serta yang terpenting ialah dengan nikmatnya kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebagaimana biasa di hari Rabu kita mempelajari tentang fikih. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang sholat sunnah. Kali ini insyaallah kita akan bahas tentang sholat sunnah witir. Sebelumnya kita sudah bahas tentang sholat rawatib. Kita juga sudah bahas sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita kemarin juga sudah bahas tentang sholat sunnah duha. Hari ini insyaallah kita mempelajari sholat sunnah yang dikerjakan malam hari. Kalau kemarin kan duha siang, tahiyatul masjid juga kebanyakan siang hari. Karena orang kalau malam kan nggak masuk masjid, biasanya pulang ke rumah. Kemudian kita juga mempelajari sholat rawatib. Kita mulai masuk malam hari, mulai dengan mempelajari sholat sunnah witir. Insyaallah selanjutnya kita bahas sholat sunnah tahajud atau juga sholat sunnah tarawih yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Tentang sholat sunnah witir, pertama bahas artinya dulu. Secara bahasa witir itu artinya ganjil gitu. Jadi al-witru itu dalam bahasa Arab artinya ganjil. Jadi dikatakan sebagai sholat witir karena sholat witir ini sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil gitu. Jadi di antara sholat sunnah yang lain, cuman sholat witir yang sholat rakaatnya ganjil. Sholat tahiyatul masjid 2, duha 2 atau 12. Yang lain genap semua, tapi sholat witir satu-satunya sholat sunnah yang dikerjakan dalam bentuk rakaat ganjil, baik itu 3 atau 1. Nanti ada pertanyaan, sholat witir 1 rakaat boleh apa tidak? Nanti kita akan bahas di rakaat witir. Kemudian secara istilah, sholat ganjil di malam hari, atau ulama menyebut seperti ini: sholatun tuf'alu ma baina sholatil isya wa tulu'il fajri tuhtamu biha sholatul lail. Sholat yang dikerjakan di antara sholat isya dan terbitnya fajar. Maksudnya waktunya itu ketika sudah masuk isya sampai terbit fajar. Jadi waktu sholat witir itu panjang, dari mulai setelah isya. Artinya dari mulai masuk waktu isya itu sudah masuk waktu sholat witir. Isya itu kan sekarang jam 7.12 ya, jam 7.10 lah. Jam 7.10 sampai jam sekarang subuh itu jam 4.45 ya, jam 4.45 atau jam 4.50. Jadi itu panjang waktu sampai terbit fajar. Terbit fajar itu waktu subuh, dan menjadi penutup. Nah, ini yang kemudian banyak dipertanyakan, menjadi penutup seluruh sholat malam. Apa kalau kita nggak sholat malam terus nggak sholat witir gitu?
Kan sholat witir nutup sholat malam, kita sholat malamnya nggak ada. Sholat witir apakah ada? Apa maksudnya penutup sholat malam itu bagaimana nanti? Ini secara istilah. Jadi secara bahasa istilah witir itu artinya ganjil. Maka ada hadis dalam hadis Nabi disebutkan innallaha witrun wa yuhibbul witro. Allah itu ganjil, maksudnya esa satu. Wa yuhibbul witro, dan Allah mencintai hal-hal yang sifatnya ganjil begitu. Nah, kemudian sholat witir ini hukumnya apa? Ya, kalau kemarin kita bahas sholat duha, semua sepakat sholat duha itu sunnah. Madzhab Syafi'i memasukkannya dalam kategori sunnah muakkadah. Tapi kalau sholat witir ini bagaimana? Apakah dia hukumnya sunnah atau apa? Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jadi sholat witir rupanya ada yang mengatakan wajib. Jadi kalau sholat witir masuk pada kategori sholat wajib, berarti sholat wajib ada 6. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh plus witir, 6 sholat wajib. Yang mengatakan sunnah itu jumhur ulama. Kenapa mengatakan jumhur ulama mengatakan sunnah? Hadis itu innallaha witro wa innallaha witrun yuhibbul witro fa'autiru ya ahlal Quran. Kan kalimat di sininya kata perintah nih, Allah ganjil, suka ganjil, fa'autiru, maka kerjakanlah witir wahai ahli Quran, maksudnya wahai orang mukmin yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ini kata perintah. Mestinya yang namanya perintah jatuhnya jadi wajib, mestinya gitu. Kan dari kaidah usul fikih seperti itu. Al-aslu fil amri al-wujub. Kalimat perintah itu melahirkan kewajiban. Memang asalnya wajib, tapi kemudian ada hadis yang memalingkan kalimat wajib itu menjadi sunnah. Levelnya turun, awalnya wajib menjadi sunnah. Ini ceritanya panjang, ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang sholat 5 waktu kewajiban bagi muslim dalam sehari semalam, siapa yang melaksanakannya dan tidak meninggalkannya dan meremehkannya, ia punya pertautan kepada Allah untuk memasukkannya ke surga. Dan siapa yang meninggalkan yang 5, maka tidak ada pertautan kalau Allah kehendaki ia diazab, kalau tidak ia dimasukkan ke surga. Artinya Nabi mengkategorikan surga itu bagi mereka yang melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya yang wajib cuma 5. Kalau seandainya witir wajib, mestinya surga syaratnya ada satu lagi, sholat witir. Tapi Nabi cuma bilang yang penting 5 yang wajib gitu. Yang penting yang 5 yang wajib. Kemudian juga dulu ada salah seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya nggak punya sholat sunnah, sholat saya cuma sholat 5 waktu doang. Puasa nggak pernah, puasanya cuma puasa Ramadan doang. Zakat juga nggak bisa, orang saya miskin. Itu haji pun saya nunggu bulan haji, mudah-mudahan umur saya nyampe nanti saya berangkat haji. Kira-kira kalau begini saya, kalau sekarang saya mati, masuk surga apa enggak? Kemudian kata Nabi, ya masuk surga. Artinya cuma 5 doang. Artinya kalau witir itu wajib, mestinya Nabi bilang ya belum lengkap kewajibannya, harus sholat witir dulu gitu. Tapi Nabi mengatakan cukup yang 5 saja. Kemudian juga ada orang Arabi. Ada cerita dalam banyak hadis disebutkan orang Arabi itu kalau bahasa Indonesianya deso. Orang deso baru masuk Islam, datang ke Nabi, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholawat. Saya baru masuk Islam nih, saya punya kewajiban apa nih kepada Allah? Kata Nabi, sehari semalam sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Terus kata orang Arab ini, 5 waktu aja ya Rasul. Ya 5 waktu aja. Ada gak yang lain? Saya masih kuat nih kalau cuma 5 mah gitu, kata dia gitu. Terus kata Nabi apa? La illa anta tawwa. Nggak ada lagi kecuali kalau kamu mau nambah. Nambahan ini artinya sholat sunnah. Berarti Nabi tidak memasukkan sholat witir sebagai sholat wajib, tapi Nabi mengatakannya itu sebagai sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan, tapi tidak berdosa kalau orang ninggalin.
Jadi level perintah dalam Al-Quran, perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis itu nggak ujuk-ujuk langsung jadi wajib. Sama begitu juga larangan. Larangan dalam hadis, larangan dalam Al-Quran, buahnya nggak bisa langsung jadi haram, bisa jadi makruh. Jadi dalam Al-Quran dan juga dalam hadis kan ada 3. Ada perintah, ada larangan, ada kebolehan. Perintah jadinya wajib atau sunnah, larangan jadinya haram atau makruh, boleh jadinya mubah. Nah ini, jadi yang nggak mesti setiap yang dilarang itu jadi haram, nggak mesti. Bisa saja levelnya turun menjadi makruh. Kenapa? Karena ada sebab-sebab tertentu. Nah begini juga ada perintah sholat witir, tapi Nabi tidak mengkategorikannya sebagai kewajiban yang orang nggak boleh nggak sholat, tapi Nabi tetap memberikan keringanan. Gitu. Ini jumhur ulama mengatakan sholat witir hukumnya sunnah. Sampai sini kita bisa ngomong alhamdulillah gitu kan. Untung sunnah gitu. Coba kalau wajib, udah berapa tahun gak sholat witir nih. Nah, kemudian ada yang mengatakan wajib, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah dia berbeda dengan jumhur ulama, justru mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Jadi kalau wajib dikerjain dapat pahala, ditinggali dosa. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, sholat wajib memang cuma 1, sholat witir. Yang 5 gimana? Yang 5 namanya sholat fardu. Beda dalam pandangan mazhab. Kalau kita kan kenalnya cuma 5 nih hukum: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah hukum ada 7. Pertama fardu, di bawahnya baru ada wajib, ada sunnah, ada haram. Makruhnya ada 2, makruh karohatat tahrim, makruh karohatat tanzih, baru namanya mubah. Jadi ada 7. Jadi sholat wajib itu sebenarnya cuma 1 dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu witir. Yang 5 bagaimana? Yang 5 namanya fardu. Nah, orang kalau ninggalin witir yang wajib, ini agak panjang kalau bahas kenapa kok ada fardu, kenapa ada wajib dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Itu panjang tuh pembahasan usul. Itu kalau di kuliahan itu 60 SKS 4 semester. Itu panjang itu. Intinya mazhab Imam Abu Hanifah memandang teks lebih berbeda dibanding yang lain. Teks syariah dipandang berbeda, hadis apalagi dipandang berbeda. Jadi kalau yang fardu, orang nggak punya alasan untuk ninggalinnya bisa jadi kafir. Tentu ada motivasi meninggalkan. Tapi kalau wajib, meninggalkannya nggak sampai jadi kafir. Dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun ninggalinnya sengaja. Jadi level tertinggi kewajiban itu fardu. Level tertinggi kewajiban itu fardu dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Orang ninggalin fardu bisa jadi kafir. Tapi orang ninggalin yang wajib belum tentu jadi kafir walaupun ninggalinnya sengaja. Dia berdosa. Nah, dosanya itu kemudian menjadi membuat dia berstatus sebagai orang fasik. Nah, orang fasik itu punya ketentuan hukum sendiri dalam fikih, nggak kayak orang biasa. Gitu. Apa yang dijadikan dalil oleh mazhab Imam Abu Hanifah? Kata Nabi, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Ini hadis perintah yang sangat keras dari Nabi. Kata Nabi, al-witru haqq. Witir itu hak. Setiap ada kali, jadi ada metode usul fikih yang disebut dengan sighatul ijab. Redaksi-redaksi yang menunjukkan ini sebagai kewajiban bagi muslim. Salah satu kalimat yang menunjukkan kewajiban selain itu wajib, selain fardu dalam teks ya, faradallahu, aujaballahu. Ada satu lagi namanya hak. Jadi kalau disebutkan kalimat hak ala, itu berarti kewajiban. Dalam Al-Quran disebutkan walillahi ala nasi hijjul baiti manista. Ada kalimat alanya, itu jadi wajib. Haji wajib bagi manusia kepada Allah. Ini kalimatnya al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Orang witir itu kewajiban, yang gak witir falaysa minna, maka bukan bagian dari golongan kami, kata Nabi. Itu riwayat Imam Abu Dawud. Tapi ya itu tadi, bahwa jumhur ulama memandang bahwa perintah ini perintahnya anjuran, bukan sunnah. Tapi intinya dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah ini wajib. Ya, untungnya kita bukan mazhab Imam Abu Hanifah gitu ya. Kalau repot juga nih tiap malam kudu witir kan juga repot.
yang isya aja belum kena gitu, udah witir gitu. Susah juga, apalagi kalau macet. Ini dia tentang salat hukumnya. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib gitu. Kalau kita kebanyakan kan sunnah, itu juga Ramadan doang gitu kan. Kalau lagi sholat tarawih berjamaah, itu kalau tarawihnya lewat, witir juga lewat. Tuh sayang tuh, padahal witir pahalanya gede. Nah ini ada hadis yang mengatakan innallaha amaddakum bisolatin hiya khairun lakum min humrin ni'am. Sesungguhnya Allah menganugerahkan kalian sebuah sholat yang nilainya itu lebih baik daripada unta merah. Jadi unta merah itu, jadi Nabi Muhammad itu penceramah yang ulung. Ibarat kalau kata guru saya, penari yang baik itu ngerti irama gendang gitu. Penari yang baik itu ngerti irama gendang. Kalau iramanya slow, ya jogetnya juga nggak usah acak-acakan kan gitu. Nabi itu tahu siapa yang diceramahi. Ketika itu umat Arab itu masih materialis, masih doyan uang, masih segalanya. Maka Nabi pun mengiming-imingi sholat, menyamakannya dengan nilai yang bisa ditakal oleh otak mereka gitu. Nah nilai yang paling mahal ketika masa itu unta merah. Jadi orang kalau baru punya kambing doang biasa, baru punya onta doang biasa, baru punya kalau dulu rumah begitu ya, tembok itu biasa gitu. Jadi orang dulu kan temboknya masih pelepah daun kurma. Itu ada yang udah lebih mungkin yang PNS pakai batu bata, itu lebih bagus. Itu biasa. Tapi kalau orang udah punya unta merah, wah itu udah mantap bang. Ibaratnya di sini orang kalau baru punya Velfire tuh biasa ya, biasa kalau Velfire tuh. Ukuran kita udah mewah banget itu. Baru punya Jaguar itu biasa. Tapi kalau udah punya pulau di sono, wah itu. Udah punya pulau di Pulau Seribu, itu udah mantep banget. Ini unta merah ini nilainya paling tinggi. Harta paling tinggi nilainya sudah, orang kalau udah mau jual unta merah, dia bingung ngasih harganya berapa gitu. Karena saking tingginya, saking mahalnya. Gue mau jual nih, cuman gue bingung harganya berapa gitu. Saking tingginya, maka ada nih sholat yang nilainya sama seperti unta merah itu. Apa kata Nabi? Itu sholat witir. Maka fasalluha ma bainal isya ila sholatil fajr. Maka sholat witir supaya engkau punya simpanan harta, nanti kau akan ambil di akhirat senilai dengan unta merah saat ini gitu. Kalau dulu kan tahun 90-an ada namanya baby band gitu ya. Itu udah paling mewah tuh mobil tuh. Kalau sekarang apa nih mobil paling mewah nih? Ayla ya. Itu pokoknya mewah banget lah. Ini saking mewahnya dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, maka orang yang witir jadi hukumnya wajib dan boleh diqodho. Boleh diqodho, ada beberapa literasi mengatakan wajib diqodho. Dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan boleh diqodho, ada yang mengatakan wajib diqodho. Artinya kalau malam nggak sempat witiran, bangun subuh, qodho tuh witir. Kapan qodhonya? Ya boleh pagi, boleh waktu duha, bahkan boleh sampai siang hari. Karena kita melewatkan kewajiban. Saking tingginya kedudukan witir dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, orang boleh qodho. Habis sholat subuh, dia langsung sholat lagi, sholat qodho witir. Sholat apaan mas? Sholat qodho witir. Oh saya baru tahu nih. Iya, saya kan ngajinya mau sedekah. Itu main. Kemudian yang ketiga, tidak ada, ini lebih ini. Ketika orang meninggalkan witir dengan sengaja, begitu, itu status berubah menjadi muslim yang fasik, muslim yang dosa. Dosa fasik itu apa? Salah satu konsekuensinya kesaksiannya tidak diterima. Kalau dia datang ke pengadilan bersaksi, kesaksiannya ditolak, nggak diterima. Dalam pandangan syariah, orang yang jadi saksi itu harus ada syaratnya. Kan kalau kita nikah itu kan harus ada saksi loh. Syaratnya apa? Dia muslim, dia balik, dia akil. Kemudian apa yang terakhir? Adil. Yang adil itu lawannya dari fasik. Jadi kalau orang udah ninggalin sholat witir, nggak bisa jadi saksi nikah. Itu kan nggak lucu tuh akhirnya. Kita udah nyiapin dekorasi mahal gitu, undang sono, undang sini. Wah, maharnya juga mahar paling mewah lah gitu. Maharnya
Ayla misalnya gitu. Misalnya mobil Ayla kan juga lumayan tuh, jadi mahal. Saya terima nikahnya, mana si penghulunya nanya, saksinya siapa nih? Saya Pak saksinya. Kan biasa orang kita nih kebanyakan penyakit, saya bilang saya penyakit. Kalau mau kawin pamernya minta ampun, saksi aja pakai undang menteri. Saksi pakai undang menteri, undang jabat lah. Saksi RT RW juga jadi. RT RW jadi, nggak mesti RT RW, tukang sapu juga jadi itu saksi. Ini kan mesti undang menteri biar keren katanya gitu. Itu kalau kata orang Betawi itu tekor, tapi kesohor gitu. Tapi tekor sih dia. Ngundang siapa yang saksinya? Ini Bapak Fulan, Profesor Dr. Andes Haji bla 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 MSc MLM gitu. Bapak malam sholat witir ya? Saya nggak sholat witir. Kenapa nggak sholat witir? Ya saya biasanya nggak sholat witir. Wah, maaf Pak, nggak bisa nih saksi jadi saksi nih. Syaratnya harus sholat witir, harus hadir. Adil salah satunya ngerjain sholat witir. Ini satu lagi saksi siapa? Ini Bapak Fulan sholat witir nggak? Enggak gitu. Waduh, nggak bisa jadi saksi Mas. Yang tunjuk tangan yang sholat witir semalam siapa? Oh kagak ada. Akhirnya nikah diundur. Ntar malam kita sholat witir dulu berjamaah ya. Kan untungnya orang kita memang bukan kebanyakannya orang Syafi'i. Jadi witir sunnah aja. Cuman itu saking tingginya derajat orang witir, Imam Abu Hanifah masuk dalam kategori wajib dan itu mempengaruhi kesaksian. Jadi kalau wali nikah itu nggak mesti syarat hadir, itu nggak mesti. Wali nikah itu yang penting dia orang tuanya atau walinya. Tapi saksi itu harus adil, syaratnya adil itu bebas dari kefasikan. Salah satu bebas dari kefasikan tidak pernah meninggalkan yang wajib, sholat 5 waktu, walaupun telat nggak ada masalah. Termasuk juga witir dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi wajar tuh dia menjadi tertolak kesaksiannya. Karena meninggalkan wajib dengan sengaja berarti meremehkan perintah Allah tuh. Dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah kan wajib nih witir, berarti kan orang sudah tahu wajib tapi gak ngerjain, itu kan meremehkan perintah Allah namanya. Ya Al-Quran itu kan ada bukan buat dibaca doang tapi diamalin gitu. Ibarat misalnya saya jadi gubernur misalnya gitu. Saya kasih perintah nih sama lurah Lebak Bulus. Lebak Bulus kecamatan lurah sih. Lurah, Pak Lurah tolong carikan tanah sekian meter, sekian hektar, saya mau bangun pesantren. Itu lurah saking hormatnya sama gubernur, itu surat kalau mau dibaca pakai bismillah dulu. Pokoknya saking hormatnya sama gubernur, surat itu dikasih dikasih minyak wangi. Nggak boleh ditaruh di bawah, ngangkatnya pun terhormat begitu. Saking cintanya sama gubernur. Sampai gubernur datang, Pak Lurah gimana surat saya? Wah Pak, saya kalau bacanya kudu baca bismillah, pakai wudhu lagi gitu. Saya usap, setiap hari saya bersihin, nggak boleh ada yang nyolek-nyolek pokoknya. Cleaning service juga kalau mau bersihin harus hati-hati begitu. Oh bagus Pak Lurah nih, cuma tanahnya udah ketemu belum? Itu tuh. Ini kan sama aja kan. Gubernur nggak penting tuh surat diapain, yang penting isinya diamalin. Isinya yang penting tuh dikerjain. Tapi kalau cuma dihormati, taruh tempat tinggi, kalau mau baca dicium, kasih minyak wangi, dibersihin tiap hari. Kalau isinya nggak diamalin kan percuma. Ini kan penyakit kebanyakan orang kita. Guru saya pernah didatangi sama orang, Ustaz saya banyak utang nih gini-gini. Kata guru saya, dibuka Al-Quran. Ada surat Ali Imran, Allah tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha gitu. Dibacain. Nih amalin, kata guru saya gini. Ya mana? Nih baca tiap hari berapa kali gitu gitu. Itu penyakit kita. Maksudnya diamalin, diresapin, maknanya diperhatiin, diamalin. Bukan dibaca berapa kali. Ini sehari berapa kali gitu baca. Ya. Sama diresapin, sama seperti maka orang dikatakan orang syukur itu nggak cuma ngomong alhamdulillah. Syukur itu amal, lisan, perbuatan juga. Lisannya mengucap alhamdulillah, tapi perbuatannya juga alhamdulillah, syukur. Yang namanya syukur itu ya dengan nikmat itu ibadahnya makin panjang, ibadahnya makin rajin. Dulu cuma jalan kaki ke masjid rajin, kalau udah punya motor mesti lebih rajin lagi. Itu namanya syukur. Kalau cuma ngomong alhamdulillah semua juga bisa. Ayo
Jadi kesaksiannya tidak diterima saking tinggi, karena dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah teks Al-Quran, jadi perlu diketahui bahwa teks Al-Quran itu lebih tinggi daripada teks hadis dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Maka hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran, kalau ada yang menyelisih dari hadis, ini hadisnya bisa diragukan. Tapi kalau jumhur ulama kan sama, Al-Quran sama hadis satu level. Kenapa? Karena sama-sama dari Allah. Kan kata Nabi, kata Allah, wa mayantiqu 'anil hawa. Nabi itu nggak mungkin berkata nafsu, tapi dari wahyu juga. Oh, berarti sabda Nabi wahyu juga, levelnya sama. Nah, tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah membedakan antara Al-Quran dan hadis. Level Al-Quran teksnya tuh lebih tinggi. Nah, waktu sholat witir kapan? Pertama, waktunya jumhur ulama mengatakan harus setelah sholat isya. Maksudnya orang yang mau sholat witir mesti sholat isya dulu. Itu kata jumhur ulama. Jadi kalau belum sholat isya, nggak sah sholat witirnya. Harus sholat isya dulu, baru. Lagi buru-buru misalnya, nyampe ke rumah rupanya di masjid udah tarawih. Dia datang ke masjid langsung ikut tarawih. Belum sholat isya. Habis tarawih kan biasanya langsung witir. Dia sholat witir, Allahu Akbar. Belum sholat isya. Yang kayak gini nggak sah sholat witir. Harus sholat isya dulu, kemudian baru sholat witir. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Malik nggak ada masalah, yang penting waktunya di waktu isya. Kapan waktu afdolnya? Waktu afdolnya ij'alu akhirat sholatakum bil-laili witra, di penghujung malam. Afdolnya sholat malam itu ditutup dengan sholat witir. Jadi sholat malam itu kan ya ada sholat tahajud, ada sholat malam. Nanti kita bahas minggu depan atau pertemuan yang akan datang, beda sholat malam atau sholat tahajud. Ada di pembahasan tentang sholat tahajud. Sholat tahajud dengan sholat malam beda. Sholat tahajud, ulama mengatakan tahajud bangun tidur. Kalau nggak ada tidurnya namanya sholat malam. Pahalanya sama, insya Allah pahalanya dapat. Cuman apakah lebih tinggi tahajud atau sholat malam? Insya Allah minggu pertemuan yang akan datang. Jadi sama-sama dapat pahala. Nah, ij'alu akhirat sholatakum bil-laili witra. Jadi witir itu dijadikan terakhir nanti, penutup. Tapi bukan berarti kalau kita mau sholat witir nunggu bangun malam dulu, nggak bisa. Boleh kita sholat witir di awal malam. Jadi afdolnya, bentuk afdol sholat witir itu menutup segala sholat malam. Tapi kalau kita khawatir nanti nggak bangun tahajud, boleh sholat witir di awal malam? Ya boleh. Nah, ini ada hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, begitu, tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melakukan sholat witir. Saking Nabi emang wanti-wanti buat jangan sampai kita ninggalin witir. Sampai bilang kalau takut nggak bisa bangun malam, sholat di awal malam. Saking tingginya derajat witir itu, mas sampai Nabi bilang kalau emang takut nggak bangun malam, sholat witir di awal malam aja nggak apa-apa. Namun siapa yang mampu bangun di akhir malam, gitu, lebih baik dia mengerjakan witir di akhir malam. Jadi boleh kalau kita sholat witir habis isya, boleh. Jadi itu kebiasaan banyak orang tua ya. Termasuk saya tempat tinggal saya tuh di kampung tengah Keramat Jati itu, kalau sholat isya habis sholat sunat ba'diyah, itu orang tua kebanyakan sholat witir lagi. Ada yang 3 rakaat. Kenapa? Ya khawatir orangnya udah tua, takut nggak bisa bangun malam, maka dia witir di awal malam. Ini juga pernah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, tiap malam Rasul melakukan sholat witir. Terkadang di awal, terkadang di tengah malam, terkadang di akhir malam. Sholat witir berakhir dengan di waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sahur, menjelang beberapa menit menjelang waktu subuh. Artinya Nabi kalau udah wayaknya sahur, udah gak sholat witir lagi, udah selesai sholat witir. Ustaz, saya udah sholat witir di awal malam, terus saya bangun malam sholat tahajud, habis itu boleh gak witir lagi? Sholat witir cuma 1 kali 1 malam. Jadi kalau sudah sholat di awal malam, gak usah witir lagi. Bagusnya mana? Emang bagusnya di akhir malam. Bagus, abdulnya seperti itu, karena Nabi merutinkan itu. Ya, merutinkan itu setelah Nabi sholat malam lama, ya. Kemudian baru beliau mengakhiri dengan sholat witir 1 rakaat. Ada mengatakan 3 rakaat gitu. Jadi kalau sudah sholat witir di awal malam, nanti bangun malam sholat tahajud nggak usah witir lagi, nggak usah witir lagi. Sudah terhitung. Jadi 1 witir itu sudah 1 malam. Ini dalam hadis riwayat Imam
Thalib bin Ali, kata Nabi, la witrani fil laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi satu witir hanya untuk satu malam. Jadi nggak usah bingung nanti, Ustaz kan witir nutup penutup sholat malam. Saya jarang nih bangun malam, tapi saya pengen sholat witir gitu. Nggak mesti harus sholat malam. Sholat witir harus di awal, boleh di awal waktu. Bentuk abdulnya memang nanti di akhir malam. Tapi kalau mau sholat di awal malam nggak ada masalah gitu. Dan itu lebih bagus dibanding nanti takutnya malah nggak bangun kan gitu. Ustaz banyakin niat tadi kan dapat pahala. Ya emang iya sih. Cuman kalau cuma pernah sholat itu ntar tengah malam sekalian tahajud. Tiap malam ngomong kayak gitu. Cuma jam 9 itu masih nonton TV gitu kan, masih lihat gadget. Ya begitu namanya kan nggak niat. Yang disebut niat dapat pahala itu azam. Salah satu azam itu ada upaya. Niat malam mau tahajud jam 9, jam 10 matiin lampu, tutup pintunya, matiin TV, langsung tidur. Setel tuh alarm. HP kita, kalau perlu istri kita ambil juga HP-nya ambil gitu ya. Kita setel alarm jadi 2. Kurang beli jempeker gitu kan. 3. Ini azamnya banget deh. Ini malaikat juga seneng nulis ya gitu kan. Malaikat jadi itu yang namanya niat dapat pahala tuh azam, ada usaha begitu. Gue besok ntar mau ikut pengajian lah. Jangan mau ikut pengajian. Besok akhirnya ya malesan tidur aja lah gitu. Nggak ada niat. Kalau azam kan telepon. Besok ikut pengajian apa gue gitu. Ntar gue aja yang bawa motor, gue yang bawa mobil lah. Itu kan namanya ada azam. Nah jumlah rakaatnya berapa? Minimal jumlah rakaat itu 1 rakaat. Jadi sholat kata Nabi, sholatul laili masna fa ikhta subha fa autir bi wahidah. Sholat witir bentuknya minimal 1 rakaat. Jadi habis isya sholat sunnah qabadiyah, habis ba'diyah langsung sholat witir 1 rakaat, enggak ada masalah. Mau 3 lebih bagus, 5 lebih bagus. Nah, maksimalnya berapa? Maksimalnya 11 rakaat. Maksimal sholat witir 11 rakaat. Kata Nabi, siapa yang suka mengerjakan witir dengan 5 rakaat silahkan. Siapa yang suka mengerjakan witir 3 rakaat silahkan. Siapa yang suka mengerjakan witir 1 rakaat juga tidak, silahkan, tidak ada masalah. Nah kemudian dalam riwayat Nabi Imam Abi Daud, lakukanlah sholat witir di khomsin dengan 5 rakaat, au sab'in dengan 7 rakaat, au tis'in dengan 9 rakaat, au ihda asyrata rakaat, atau 11 rakaat. Jadi setelah 11 rakaat Nabi tidak menyebutkan lagi. Maka ulama menyimpulkan, oh ini batasnya sholat witir. Karena ketika ngomongin sholat malam, Nabi nggak nyebutin angka. Kalau tidak nyebutin angka, berarti ini jumlahnya mutlak. Maka tidak ada pembatasan rakaat dalam sholat malam atau sholat tahajud. Orang sholat tahajud 10, 20, 40 nggak ada masalah. Dan itu banyak dilakukan oleh ulama. Tapi ketika Nabi menyebutkan angka, oh berarti ini ada batasnya. Jadi jumlah rakaatnya maksimal 11 rakaat. Nah kalau kita nih masih level beginner begitu ya, ya kan sholat juga ada beginner, ada medium, ada profesional, ada world class kan. Kalau world class tuh udah setinggi wali. Kalau masih beginner 1 rakaat aja dulu. Intinya ikhlas. Orang kalau sudah ibadah ikhlas, Allah yang bikin candu gitu. Datang ke masjid bawa 2.000, tiap hari bawa 2.000, ikhlas. Ntar karena gara-gara ikhlas, Allah bikin candu di hatinya, malu deh 2.000, tambahin 5.000. Bulan ini 5.000, bulan depan candu lagi dia jadi 10.000. Itu yang bikin kita candu beribadah. Dan salah satu resep istiqomah dalam beribadah itu niatnya ikhlas. Nggak peduli apa kata orang, nggak peduli apa mau dikata orang. Ini kan kadang-kadang kita ibadah biar dikata orang gitu ya. Terbuat kalau nggak sholat bagaimana kata bini gua kan gitu. Tapi ya kita ributin apa kata orang gua kan nggak beres-beres. Intinya ikhlas. Pertama 1 rakaat aja dulu. Terus seminggu, 2 minggu, 4 minggu sampai berapa bulan. Kalau udah rasanya bisa nih 3 rakaat nih, 3 rakaat sampai 6 8 7. Intinya ikhlas. Jadi minimal 1, maksimal 11. Teknisnya bagaimana? Pertama boleh 21, dan ini bentuk yang afdal. Ya, bentuk yang afdal seperti itu, 2 rakaat dulu baru 1. Kenapa? Karena kata Nabi sholat malam itu 2 rakaat. Jadi sholat malam itu dipotong 2 rakaat, potong 2 rakaat, potong 2 rakaat, potong. Itu bentuk afdal sholat malam. Afdalnya seperti itu.
Tapi kalau mau 1 kali tasyahud langsung begitu boleh, nggak ada masalah gitu. Boleh juga. Intinya 1, nggak keder gitu kan. Itu kan 3 rakaat lumayan bingung tuh, 1 rakaat sama rakaat kedua kan sama gitu-gitu juga gitu. Rakaat 1 sama 2 kan nggak ada bedanya, kan bingung terakhir. Jangankan yang 3, 4, yang 2 rakaat subuh juga kita kadang-kadang keder kan gitu. Jadi makanya yang lebih enak ya 2-1, lebih amdol. Jadi atau mau 1 kali tasyahud mau langsung di 3 rakaat langsung, ujungnya 1 kali tasyahud, boleh, nggak ada mas. Atau 5 rakaat langsung, ujungnya tasyahud. Jadi ketika langsung 5 rakaat, yang tasyahudnya cuma di ujung saja. Nggak bisa 2 rakaat tahiyat, nggak bisa. Harus langsung di ujung. Gitu. Nah seperti maghrib ini kata mazhab Imam Abu Hanifah, kalau bentuknya 3 rakaat saja boleh seperti maghrib. Tapi bentuk seperti maghrib ini tidak dibolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat sunnah nggak boleh sama teknisnya sama sholat fardu. Kalau bentuknya dia ganjil, nggak boleh sama seperti maghrib. Kalau dia bentuknya genap, nggak boleh seperti sholat genap. Misalnya maka dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat tarawih 4 rakaat langsung silahkan. Tapi kalau di tengah-tengahnya ada tahiyat, nggak sah sholat tarawihnya. Kenapa? Itu mirip seperti sholat zuhur atau sholat isya. Kalau mau sholat langsung 4 rakaat lah, 4 rakaat langsung, nggak boleh ada tasyahud awalnya. Tapi dalam pandangan mazhab lain nggak ada masalah. Sama dengan maghrib juga nggak ada masalah. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i nggak boleh sama dengan sholat fardu. Nah begitu juga sholat witir. Dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, 3 rakaat seperti dengan witir, seperti dengan maghrib juga boleh. Nah harus ingat ini tentang witir. Nah kemudian ada berkembang, saat saya dulu pernah dengar ada yang ada seperti itu. Saya sudah sholat witir nih di habis isya, habis tarawih. Kemudian saya bangun mau sholat tahajud. Katanya, kata ustadz yang saya dengar, itu saya kudu batalin witir saya dulu. Sholat 1 rakaat dulu. Jadi awal malam 3, kemudian bangun malam 1 jadi genap. Witirnya jadi batal. Maka dia sholat tahajud, setelah tahajud dia bangun sholat witir lagi. Itu namanya sholat naqdul witri. Itu kalau kita cari literasi di mana-mana nggak ketemu. Itu cuma ada di mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada namanya istilah naqdul witri, membatalkan witir. Bagaimana membatalkan witir? Ya sholat 1 rakaat. Yang tadinya awal malam 3 ditambahin 1 kan jadi genap. Itu maka witir jadi batal. Tapi itu ya artinya apa ya? Ini kan beberapa ulama mengejar keafdolan, mengejar afdolnya witir itu di akhir malam. Kalau anda sudah witir di awal malam, terus anda bisa bangun, berarti ntar anda akhirnya gak witir lagi. Maka beberapa ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan ada nama istilah naqdul witri, membatalkan sholat witir dengan sholat 1 rakaat. Boleh kayak gitu, silahkan. Cuman lebih afdol nggak usah lah, witirnya udah ke malam awal, ya udah nanti tahajud aja. Ribet, bingung ngitungnya, gitu. Bingung niatnya juga, gitu. Ya sholat naqdul witri gimana niatnya? Artinya memang naqdul witri itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i sendiri itu bukan pandangan resmi. Di antara ulama Syafi'i sendiri membantah itu. Beberapa ulama Syafi'i bolehkan, tapi itu juga dibantah oleh kalangan Syafi'i sendiri. Naqdul witri boleh silahkan. Cuman lebih bagus kalau udah sholat witir ya sholat witir di awal malam aja. Kalau benar-benar bisa bangun malam nanti diakhirkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang sholat witir. Silahkan yang ingin bertanya atau gimana? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Saya dari dulu kenapa nggak ada yang mau nanya mulu? Gak apa-apa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mohon maaf atas kalau ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.